saya suruh, Mas boleh berdiri Mas? Iya. Oh iya kan, berdiri di sini. Salaman dulu. Boleh berdiri di situ. Ya berdiri. Ya, oke berdiri ya. Boleh duduk lagi Mas. Duduk lagi. Iya. Duduk lagi. Ya, iya. Ya. Teman-teman lihat ya. Boleh berdiri lagi Mas? Boleh duduk lagi Mas? Iya. Boleh berdiri lagi Mas? Boleh duduk lagi? Iya. Sekali lagi Mas. Berdiri lagi. Boleh duduk lagi. Ini 10 kali. Ini namanya squat, otot yang paling banyak di badan kita. Kalau badan kita ini seperti Indonesia, membayangkan populasi paling banyak ada di pulau mana? Pulau Jawa. Pulau Jawanya di badan kita ada di mana? Ada di kaki kita. Jadi kalau rajin latihan kaki turun naik turun 10 kali 3 set, maka apa yang terjadi? Gula darahnya ngedrop. Udah itu yang hebatnya, si otot bilang, pankreas tahan dulu, jangan produksi insulin, saya aja yang ambil. Ini yang maksud saya, langsung nyata aktivitas sehari-hari yang gampang bapak-bapak bisa lakukan hanya dengan cara membayangkan di kepala kita. Selama ini permasalahan daripada klaim BPJS Kesehatan adalah resistensi insulin gara-gara hyperinsulinemia, tapi akhirnya kita apa? Kita bilang, saya latihan pengencangan otot rangka aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau bilang, latihan pengencangan otot itu bukan tujuannya buat keren-kerenan, mau punya badan keren, berotot, nanti jadi Adera, jadi apa, nggak ada urusan. Itu dia si Adera ngelakuin itu karena dia mungkin insecure sendiri aja kali itu orang tuh ya, dia latihan gitu ya, mau punya badan bagus. Tapi yang ibu-ibu bapak-bapak lakukan adalah latihan pengencangan otot rangka untuk apa? Untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Satu. Kedua, latihan otot kalau dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Jadi ketika otot dikencangkan yang kuat adalah tulang. Orang tua makin tua katanya tulangnya makin kuat atau makin lemah Pak? Makin lemah. Pertanyaan saya, yang lemah sesungguhnya siapa? Kalau tua katanya makin tua kan tulang makin lemah. Berarti yang salah katanya usia kan? Padahal sesungguhnya bapak-bapak, tulang lemah karena apa? Karena yang hilang apa? Ototnya hilang. Sejak umur 30 tahun terjadi penurunan 1% otot hilang. Begitu umurnya udah masuk ke umur saya, umurnya Pak Edo, umurnya Pak Wawan, kita udah masuk ke 54 tahun, berarti terjadi penurunan kurang lebih 24%. 1% kehilangan otot setara dengan 1-3% fungsi. Jadi berarti kita bisa kehilangan sampai 70% fungsi gara-gara otot nggak pernah dilatih. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau ototnya nggak gampang turun, maka tulangnya kuat. Kalau tulangnya kuat, geraknya normal, maka apa yang terjadi? Potensi untuk kita kena berbagai penyakit metabolik sindroma akhirnya jadi lebih minimal. Bukan saya bilang nggak sakit, enggak. Cuma saya bersyukur teman-teman sekalian, ini yang saya katakan Pak, maksudnya tidak bermaksud untuk arogan atau misalnya takabur atau tinggi hati, tapi saya selalu merasa sakit itu ibarat sudah jatuh tertimpa tangga Bu. Menurut saya sesuatu yang saya nggak mau rasain dan saya nggak mau nyusahin diri saya dan orang lain. Makanya kenapa saya punya itikat, niatan, saya bilang saya nggak mau sakit, karena menurut saya apa? Sakit bukan sebuah kepastian, mati sebuah kepastian, tapi sakit tidak kepastian. Tapi akan menjadi kepastian kalau apa? Perilaku kita selalu mendekatkan kita pada sakit, maka sakit akan menjadi manifestasinya. Karbo kalau kita makan cenderung kebanyakan atau kedikitan? Kebanyakan. Betul, makanya kalimatnya adalah dikontrol. Nomor 2, protein cenderung kita makan kebanyakan atau kedikitan? Kedikitan. Makanya kalimatnya diprioritaskan. Lemak cenderung makannya kebanyakan atau kedikitan? Kebanyakan. Maka kalimatnya adalah selektif. Makanya kontrol karbo, prioritas protein, dan selektif terhadap lemak. Itu adalah strategi yang kita lakukan di jendela buka. Keren, sumpah keren.